Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Revi Febrian Arya Rantealo, bisa dipanggil Revi, dari Prodi Ilmu Ekonomi dengan NIM 22-2020-023. Elizabeth, bisa dipanggil Lisa, dari Prodi Manajemen dengan NIM 21-2020-042. Aura Destalia Christina, bisa dipanggil Aura, dari Prodi Akuntansi dengan NIM 23-2020-106. Mailiani Anggreni Putri, bisa dipanggil Puput, dari Prodi Manajemen dengan NIM 21-2019-107. Eka Bude Parmanto, bisa dipanggil EB, dari Prodi Manajemen dengan NIM 21-2020-243. Evelyn Diva Putri, bisa dipanggil Evelyn, dari Prodi Manajemen dengan NIM 21-2019-077. Devi Nugraini Kusuma Wardani, bisa dipanggil Devi, dari Prodi Akuntansi dengan NIM 23-2020-120. Angela Wijajanto, bisa dipanggil Angel, dari Prodi Manajemen dengan NIM 21-2020-019. Imela Christine Sihombing, bisa dipanggil Imela, dari Prodi Akuntansi dengan NIM 23-2019-213. Stefanus Buburayai, bisa dipanggil Stefanus, dari Prodi Akuntansi dengan NIM 23-2019-110. Alika Syahrani Putri, bisa dipanggil Alika, dari Prodi Akuntansi dengan NIM 23-2020-046. Dan saya Athanasius Arya Purnomo dengan NIM 23-2020-149 dari Prodi Akuntansi. Jigen atau Jeremiah Generation adalah sebuah unit atau organisasi Kristiani di mana di dalam unit itu kita diajarkan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik lagi dan membangun hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus Kristus. Gimana sih asal-usul nama Jigen itu terbentuk? Sebelum menjadi Jigen, nama unit tersebut adalah Permen. Kenapa Permen dirubah menjadi Jigen? Karena nama tersebut terlalu terkontak untuk mahasiswa ekonomi. Sedangkan seiring berjalannya waktu, Permen mendapatkan visi yang lebih besar, yaitu salah satunya adalah bukan cuma untuk mahasiswa ekonomi saja, tetapi bisa juga untuk mahasiswa yang non-ekonomi. Nah, di dalam Jigen mempunyai freelancer. Apa sih freelancer itu? Freelancer adalah kumpulan orang-orang yang rindu untuk melayani Tuhan Yesus sendiri dan dari non-fakultas ekonomi. Nama Jigen juga terinspirasi dari seorang nabi. Siapakah nabi itu? Nabi tersebut adalah Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia adalah nabi muda yang mempunyai visi dari Tuhan. Jadi, Nabi Yeremia adalah nabi yang berani menyuarakan suara Tuhan di tengah orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka dari situ, Jigen ingin menjadikan kita sebagai alur atau sarana untuk menyuarakan nama Tuhan di tengah dunia yang banyak kekacauan dan ketidakjelasan ini. Saya perkenalkan, ada si cantik-cantik fungsionaris dari JGN. Ada siapa-siapa aja nih? Yang pertama dari Board of Director dengan ketua yaitu Jessica Fionika Wower. Dan sekretaris ada Erina Ade Saputri. Dan juga bendahara ada Kezia Audela. Dari kreatif tim dengan koordinator tim ada Anggita Treni Ivanka.
Dan 2 member ada Efrahayu Sandi Pratiwi dan Nozomi Jelitawati Dewi Patwak. Dari Artwork, dengan koordinator tim ada Yelima Adriansa Belianti. Dan juga membernya Vera Eliana Santoso. Dari Hospitality ada koordinator tim Pria Pakpahan dan juga 2 membernya Felicia Aurora Marcelia dan Pasti Novita Mawar Sibadariba. Dan fungsionaris inventory ada koordinator tim yaitu Yuli Anastasiska Rahayu dan membernya Elizabeth Fitriani. Jagen juga punya 2 freelance yang ganteng-ganteng loh. Dari Hospitality ada Adril Aron Evano, dan fungsionaris dari Artwork dan Inventory ada Josafat Damar Hadi Pinayungan. Visi dan misi Jigen. Visi dari Jigen adalah yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus. Diambil dari Injil 1 Yohanes 2 ayat 6. Yang kedua, menjadi pemimpin berhati hamba, kritis, dan berpegang pada firman. 1 Timotius 4 ayat 12. Dan yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa. Yeremia 29 ayat 1. Nah, selain ada visi, Jagen ini memiliki 3 misi. Yang pertama, berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, memberdayakan mahasiswa dan masyarakat umum bagi lingkungan. Yang ketiga, menjalankan setiap program dan melayaninya dengan segenap hati. Permasalahan pertama yang ada di Jagen saat ini yang belum dapat terselesaikan dan belum dapat ditemukan jalan keluarnya adalah mengenai pelayanan di luar kampus. Jagen sendiri memiliki kegiatan pelayanan ke SMP 10 Salatiga dengan mendatangi sekolah tersebut dan pelayanan ibadah di sana untuk melayani anak-anak di sana. Tetapi, mengingat keadaan pandemi saat ini, banyak sekolah-sekolah harus diliburkan, mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat, serta adanya larangan untuk berkumpul. Nah, keadaan yang seperti ini membuat pelayanan Jagen terhenti begitu saja dan belum mendapatkan jalan keluar untuk permasalahan ini. Mengingat juga keadaan dan latar belakang dari setiap siswa SMP 10 ini yang tidaklah sama, hal ini menyebabkan ada anak-anak yang memiliki smartphone, ada juga yang tidak memiliki smartphone. Hal ini membuat Jagen tidak mungkin menuntut setiap anak harus memiliki smartphone untuk mengikuti ibadah online. Jadi, untuk saat ini, Jagen hanya bisa follow up melalui guru-guru SMP 10 dan juga belum bisa menjangkau setiap anak-anaknya. Jadi program kerja apa sih yang kelompok kami pikirkan untuk permasalahan ini? Jadi program kerja yang terpikirkan oleh kami adalah dengan tetap membuat secara online, tetapi kita membuatnya di Google Classroom untuk membuat sebuah forum chatting, sharing, dan caring firman Tuhan atau seputar pergumulan yang dimiliki oleh adik-adik SMP 10 Salatiga ini. Nah, di awal kami tadi menyebutkan anak-anak ini kan kesulitan karena tidak semuanya tuh memiliki HP sehingga sulit untuk kita mengadakan mereka ibadah secara online atau melalui Google Meet dan sebagainya. Nah, di sini kami terfikirkan anak-anak SMP 10 Salatiga ini pasti kan juga melakukan sekolah secara daring. Tugas-tugas yang diberikan juga secara online. Entah mereka pasti menggunakan sebuah HP atau laptop untuk kegiatan persekolahan daring mereka ini. Di sini kami memiliki ide
untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi tunjangan dari pemerintah yang biasanya digunakan untuk kegiatan sekolah atau kegiatan belajar ini. Nah, ini dapat kita manfaatkan juga atau kita gunakan juga untuk menyebarkan firman Tuhan kepada adik-adik SMP 10-3 ini. Kalau berbicara mengenai kuota, setiap anak saat ini kan mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah sebesar 20 GB untuk anak SMP. Nah, 20 GB ini kita asumsikan sangat berlebih untuk dihabiskan hanya untuk proses pembelajaran daring anak SMP. Itu tidak akan habis, sehingga kita memiliki ide untuk memanfaatkan kuota yang ada ini, karena kuotanya kan hanya bisa digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi belajar daring kan, seperti Google Classroom, Google Meet, seperti itu. Sehingga kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tadi untuk pembelajaran daring ini untuk kita dapat gunakan sebagai sarana menyampaikan firman Tuhan dari kakak-kakak JGen ini untuk adik-adik SMP 10-3. Konsep yang terfikirkan oleh kelompok kami ini adalah dengan cara membuat sebuah grup atau membuat kelas di Google Classroom berisi anak-anak SMP 10-3 ini dengan membuat forum chatting, sharing, dan caring firman Tuhan atau seputar pergumulan-pergumulan yang mereka miliki. Nah, jadi di forum ini kakak-kakak JGen ini bisa memposting video-video singkat firman Tuhan ini berdurasi 15-25 menit, singkat-singkat saja, tidak perlu lama-lama. Yang penting inti firman Tuhannya itu tersampaikan kepada adik-adik SMP 10. Nah, kelebihan apa sih yang kita pikirkan? Nah, kelebihannya itu adalah jika kita membuka forum di Google Classroom, membuka kelas, chatting, caring, dan sharing, itu akan lebih mudah diakses oleh adik-adik SMP 10. Karena mereka dapat mengakses itu secara lebih fleksibel dan mereka bisa tonton itu kapan saja. Mungkin ketika orang tuanya sudah pulang kerja, HP-nya sedang nganggur, mereka dapat meminjam HP orang tuanya untuk mengakses podcast atau video singkat yang kakak JGen posting di kelas tersebut. Sedangkan untuk kalau Google Meet sendiri, kita mengadakan ibadah secara online melalui Google Meet, itu anak-anak SMP 10 kita khawatir akan kesulitan menyesuaikan waktunya. Mungkin adik-adik ada yang belajar atau mereka sedang pergi kemana, sehingga bertabrakan waktunya yang satu dengan yang lain. Bisa juga masalah gangguan sinyal, sehingga kita lebih memilih program kerja seperti ini, membuat sebuah grup atau kelas di Google Classroom untuk memastikan adik-adik SMP 10 ini mendengarkan dan memperhatikan setiap podcast atau video yang diberikan. Kita akan memberikan tugas untuk mereka setiap minggunya, seperti membuat resume kesan pesan apa sih, atau mereka apa sih yang mereka dapat dari firman Tuhan minggu ini yang di-sharingkan oleh kakak-kakak JGen. Jadi tidak berlalu begitu saja, sehingga mereka harus mencatat apa sih yang mereka dapat dari video yang disampaikan oleh kakak-kakak JGen di minggu ini. Jadi mereka harus membuat tugas dan diposting kembali melalui Google Classroom juga, seperti itu. Untuk dapat memastikan dan lebih yakin lagi program kerja ini akan berjalan dengan baik, kita juga kerjasama dengan para guru agar guru-guru ini dapat mengkomunikasikan kepada adik-adik SMP 10-3 agar dapat dan menyempatkan diri untuk mendengarkan setiap video-video yang kita posting dan juga podcast-podcast singkat yang nantinya akan mereka resume dan mereka kumpulkan sebagai tugas mingguan. Seperti itu. Sekian program kerja yang dapat kami pikirkan dari permasalahan pertama yang ada di JGen. Baik, sekian breaking news dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Evelyn. Permasalahan yang kedua dari JGen yang belum ada penyelesaiannya saat ini adalah event retreat, yang dimana tahun-tahun lalu sebelum adanya pandemi, JGen sangat aktif dalam kegiatan seperti retreat, dimana kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat dalam perkembangan iman dan juga mengeratkan kebersamaan di dalam JGen. Namun saat pandemi ini sayangnya acara retreat ini tidak dapat dilakukan, karena seperti yang kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh berkumpul ataupun berkerumun. Oleh karena itu kan acara retreat ini sendiri
tidak dapat terlaksana atau belum terlaksana di masa pandemi ini. Nah, oleh karena itu kami membuat program kerja yaitu virtual faculty party, yang dimana ini kegiatan ini dapat menggantikan event retreat secara online. Nah, virtual faculty party ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota. Jadi, kegiatan ini itu bertujuan untuk mempererat hubungan antar fakultas secara online melalui platform Zoom. Kenapa menggunakan platform Zoom? Karena kan dapat mencakup banyak peserta. Nah, untuk acaranya ini sendiri itu seperti sharing firman Tuhan, sharing pengalaman, juga ibadah bersama secara virtual. Nah, virtual faculty day ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di UKSW, baik itu dari Fakultas Hukum, FBS, bahkan hingga FDI, dan juga bisa dari berbagai angkatan. Untuk kegiatan ini dapat dilaksanakan sebulan sekali dan dapat mengundang pembicara-pembicara yang dimana pembicaranya itu dapat mendekatkan dirinya itu dengan para peserta dan tentunya untuk lebih mengenal Tuhan lebih lagi dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kembali lagi bersama saya Revi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Video kelompok kami jauh dari kata sempurna. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.